Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini, kurang semangat ya. Mau pengen umroh nggak Bu? Pengen banget apa pengen aja? Mana yang pengen banget tunjuk tangan? Ya, karena menunjuk aja dulu ya. Satu kali lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang hadir di majelis ini biar cepat dipanggil Allah. Nah, protes ya. Panggilan haji dan panggilan insya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri. Amin Bu, amin. Amin gitu. Amin. Jangan qabul, jangan. Apa? Amin ya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Madrais, Ibu Nuraini, Ananda Dede dan Ananda Nabila, yang insya Allah tanggal 29 Januari 2024 beliau akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan bersama, semoga para tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarqawi beserta istri Al-Mukarramah Saja Hajjah Marfu'ah. Kita doakan juga biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat pada waktunya berangkat haji sampai bertemu dengan Baitullah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Hamid
Bapak Ustadz Haji Maurullah Arsyad, Bapak Ustadz Rahimuddin, Bapak Ustadz Abdurrauf SPD, Bapak Ustadz Zahrain Jamil, Bapak Ustadz Abdul Hafiz, Bapak Ustadz Asmad, dan orang tua kita, sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Bantir dan Bapak Haji Sa'al Sudiarja. Sehat semuanya ya guru-guru ya. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Saja Samhati, dan juga istri saya Al-Mukarramah Saja Haja Uswatun Hasanah. Beliau selaku pembimbing perempuan, jadi setiap kali berangkat selalu ikut, tapi kamarnya tetap misah ya Pak ya. Beliau mata kamarnya sama nenek-nenek ya, saya sama kiaki deh ya. Jadi enak sekarang kalau ke Masjid Nabawi sholatnya misah kan ya, laki dan perempuan. Nanti jamaah perempuan di bawah komando beliau tuh. Di Mekah juga sekarang sholatnya misah, kecuali tawaf dan sa'i yang gabung. Kalau sholat 5 waktu kita misah, maka sholat qiyamul lailnya juga misah ya. Alhamdulillah, jadi keberangkatannya tambah sempurna. Jamaah laki-laki ada pembimbingnya, jamaah perempuan ada pembimbingnya. Dulu saya kalau ditanya sama jamaah perempuan, Ustadz ini saya head gimana ya, bingung saya, kagak bisa mereksanya tuh Bu ya. Kata saya, udah sono minum obat aja. Asal dia udah minum obat, dia mampet, dia bilang lagi, Ustadz alhamdulillah mampet gitu ya. Baru habis umroh bergerak kan ya, dia keluar lagi sedikit, Ustadz saya keluar lagi, plek ini gimana ya gitu. Nah sekarang itu jawaban pertanyaan-pertanyaan itu sekarang sudah saya alihkan tuh sama pembimbing perempuan ya. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari sama-sama sebelum saya panjang lebar kita sama-sama bertasbih. Semoga yang hadir di sini hari ini, tasbih ini kita baca di majelis ini, insya Allah dengan undangan Allah, Bapak Ibu akan membaca tasbih ini depan Baitullah ya. Mari sama-sama kita bertasbih. Subhanallah. Hai, semangat. Wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Subhanallah. Semangat Bapak Ibu. Wala wallahu akbar wala haula wala quwata. Satu kali lagi biar ganjil. Subhanallah wala wallahu akbar wala haula Alhamdulillah ya Bapak Ibu, terutama buat Pak Madrais sekeluarga ya. Tasbih ini Bapak Ibu sunnah hukumnya dibaca ketika tawaf. Jadi kalau nanti Pak Madrais ya, Ibu Nur Aini
tawaf 7 putaran, mau baca doa kek, mau kagak kek, tawafnya tetap sah. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, karena ada orang ya Allah Ustaz, saya belum bisa baca pisan, pergi umroh, pergi haji takut. Ya, nggak apa-apa ibu sekalian. Jadi ketika bapak ibu tawaf keliling Ka'bah 7 putaran, bacaan doanya sunnah. Dibaca boleh, kagak dibaca juga apa? Boleh. Cuma abongan. Ya, kenapa abongan bu? Dari Pondok Soga jauh-jauh ngiter doang Ka'bah 7 putaran ya, nggak ada yang dibaca. Jadi tetap sah ibu sekalian, walaupun dia muter aja 7 putaran tuh, sah tawafnya. Yang penting saya selalu bilang tuh sama jamaah, ketika lagi tawaf jangan kentut. Nah, besok Pak Madrais tuh ya. Ya, karena ada orang yang biasanya prat pret dah ibu ya. Besok ketika tawaf jangan sampai kentut. Karena ibadah tawaf Bapak Ibu sekalian sama seperti ibadah sholat, harus bersuci. Kalau dia tidak punya wudhu, kalau dia tidak suci, maka tawafnya enggak sah. Nah, itu tuh yang membuat dia wajib adalah wudhu. Bagaimana nanti kalau Pak Madrais baru 3 putaran kentut? Ya, laporan, Ustaz saya kentut. Ya, nanti kita anterin wudhu dulu. Berapa putaran yang dia kentut? Oh baru 3. Nanti setelah dia berwudhu, tambahin, lanjutin tuh kerjaannya. Ya, berapa lagi berarti? 4. Jangan kentut diem baik, jangan. Ya, tawaf baru 3 putaran kentut, dia diem aja. Kata dia, entah kalau gua kentut, gua ketinggalan ya merombongan, begitu bu ya. Akhirnya dia diem aja tuh bu. Jangan Pak Madrais, kalau kentut baru 3 putaran diem aja, maka tawafnya nggak sah. Kalau tawafnya nggak sah, otomatis sa'inya nggak sah. Kalau sa'inya nggak sah, berarti umrahnya nggak. Oh, ya mahal-mahal, jauh-jauh ya, nyampe depan Ka'bah cuma numpang apa? Kentut. Nah, nanti jangan pulang dipanggil umroh Madrais kentut. Nah, gitu ya, jangan ya. Jadi bilang, ini saya pesan banget nih. Karena ini tanggung jawab saya, Bapak Ibu sekalian, selaku pembimbing. Ya, sahnya diterimanya ibadah seseorang. Kenapa Pak Madrais ngikut bimbingan? Kalau udah bisa mak berangkat aja sendiri. Nah, karena ini butuh dibimbing, karena itu apa? Ini tanggung jawab saya. Nah, urusan kentut apa kita tegesin tuh? Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, syarat sah tawaf itu 7 putaran. Pak Madrais, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Kali saya mah Ustadz, dosa saya banyak, biarin dah orang-orang mah 7, saya mah 10. Nah, nggak bisa. Kayak kemarin tuh ada tuh, berangkat bulan November bu. Orang namanya udah haji ya. Kata dia, Ustadz saya mah katanya pelan-pelan ya sa'inya. Ya udah beh, nggak apa-apa kata saya gitu ya. Lah kita selesai sa'i jam 11 pak. Dia jam 1 baru selesai. Saya tanya ngapa beh? Saya masa muter sampai 14 kali. Lah ayo beh, apa keluar dari rombongan ya. Bayangin bu, sa'i 14 kali, 7 kali aja bu, itu 4 kilo. Kalau dari Ujung Harapan ke Pasar Babelan tuh 4 kilo. Berarti kan bolak-balik tuh bu, 8 kilo. Lah nyampe kamar tinggal tepar doang bu ya. Nah makanya besok Pak Madrais, pokoknya ngikutin buntut aja, ngikutin buntut. Jangan sampai tawafnya dia 10,
sa'inya dia 14 ya. Nah ini jangan sampai. Jadi tidak boleh orang tawaf itu ditambahin, dikurangi. Maka syarat sah tawaf, pertama dia bersuci, kedua dia harus 7 putaran. Jadi doa yang dibaca hukumnya apa, Bu? Sunnah. Sunnah yang dibaca oleh Nabi, sunnah yang dibaca oleh para malaikat. Jadi para nabi-nabi Allah, para malaikat-malaikat Allah, ketika Nabi tawaf, malaikat tawaf, bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Nah, itu sunnah. Kalau sunnah artinya apa, Pak? Berpahala. Ya, berpahala. Nanti selebihnya setelah kita membaca tasbih yang tadi, isi dengan doa-doa. Doa apa aja? Silahkan. Ya, Pak Madrais pengen sukses, pengen usahanya lancar, pengen dikasih anak yang soleh dan soleha. Apalagi sekarang lagi hamil, Bu ya. Nah, nanti pulang-pulang namanya Marwah. Ya, apa Jeddah itu ya. Lagi hamil, alhamdulillah Bu. Sekarang bisa Bu orang hamil, karena sudah tidak disuntik meningitis. Kalau dulu-dulu kan di meningitis suntik ya. Kalau hamil disuntik, tinggal pilih janinnya mati atau kalau nggak mati hidup tapi apa? Error, anaknya error. Ya, mendingan kagak suntik ya. Sekarang alhamdulillah orang hamil bisa apa tuh? Bisa berangkat haji dan berangkat umroh. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, selesai tawaf 7 kali, berangkat naik Safa dan Marwah. Ini saya kasih tahu nih buat Pak Madrais khususnya ya. Sa'i itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Usaha. Usaha. Maka kalau orang pengen usahanya berhasil, nih yang pada berangkat besok ya. Kalau orang pengen usahanya sukses, bisnisnya lancar, perdagangannya lancar, ketika berada di Bukit Safa, berjalan ke Bukit Marwah, maka isi dengan doa-doa yang penuh dengan keduniaan. Tuh. Ya, pokoknya yang masalah dunia ada tuh. Isi dah tuh, terutama di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Kenapa para bapak ibu sekalian? Coba kita lihat sejarahnya. Orang yang pertama kali sa'i siapa? Hajar. Ya, Hajar ini istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bu, ternyata istrinya 3. Tapi yang punya keturunan Nabi 2, Sarah dan Hajar. Hajar ini seorang budak yang dihadiahkan dari Raja Mesir untuk Ibrahim. Ya kan? Kenapa Bu? Karena Raja Mesir yang zalim sakit. Ya. Tapi yang ngobatin Sarah. Sarah itu tobibah. Kalau sekarang dokter gitu. Jadi bininya Nabi Ibrahim, Sarah seorang apa? Dokter. Ngobatin penyakit yang diderita oleh raja dari Mesir. Karena sembuh, dihadiahin tuh seorang budak yang namanya siapa? Hajar. Kemudian Hajar ini kata Allah, Ibrahim nikahin. Karena Sarah udah 9 tahun belum punya anak. Bahkan dalam satu ayat Sarah dinyatakan mandul, tidak punya anak. Akhirnya Sarah ikhlas, Bu, Ibrahim menikahkan Hajar. Saat Hajar dinikahi nggak lama punya anak Ismail. Pas punya anak Allah suruh taruh tadi tuh di Bakkah namanya. Bakkah itu tadi tempat menangis. Sekarang menjadi apa? Makkah Al-Mukarramah. Setelah ditaruh di Bakkah, Bu, di kota Makkah, nggak ada tumbuhan, nggak ada pepohonan, nggak ada orang lain kecuali beliau berdua, Hajar dan Ismail. Ibrahim balik pulang ke Palestina.
Iya, ditinggal tuh istri sama anaknya. Kata Hajar, ya Ibrahim, siapa ini yang menyuruh? Menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang nyuruh, maka Allah pasti akan memelihara dan melindunginya. Jadi keberangkatan Pak Madrais, Allah yang manggil. Jadi kalau Allah yang manggil, maka pasti Allah pelihara, Allah lindungi. Ketika tidak lama ibu sekalian, anaknya Hajar Ismail nangis kehausan, pengen minum, tidak ada bekal yang banyak. Seorang ibu Hajar langsung naik ke atas bukit Safa. Tuh, makanya saya bilang tadi, yang berkaitan dengan dunia nanti berdoa di antara Safa dan Marwah. Ya, Pak Madrais kan ini bisnismen ya. Bisnisnya lancar, nggak apa-apa berdoa di atas bukit Safa dan Marwah. Ternyata Hajar di atas bukit Safa melihat di bukit Marwah ada apa tuh? Mata air. Beliau kejar, turun bu, lari, ngengkring, sambil nangis, sambil neteskan air mata, sambil berdoa, sambil minta sama Allah sampai 7 kali putaran. Terus doa itu Allah kabul. Keluarlah mata air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu ibu sekalian salah satu berkat daripada usaha dan doa Siti Hajar, seorang perempuan, karena harus melindungi putranya Ismail. Makanya riset begitu. Jadi kalau ada orang yang pengen berdoa urusan dunia, ya maka di saat itu besok dimanfaatin tuh. Kan jangan sampai bu, banyak kan ibu-ibu lihat ya sekarang di media sosial, sai pada bercanda, sai pada selfie, ya pada foto-foto dan lain sebagainya. Ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada Pak Madrais. Maka nanti ketika tawaf, konsentrasi, khusyuk, ya Allah saya penuhi panggilan. Ketika tawaf, banyak-banyak minta taubat kepada Allah. Karena berapa banyak ibu sekalian orang yang datang ke Mekah tidak ketemu dengan Baitullah. Banyak tuh. Nanti kalau Pak Madrais sampai ke depan Ka'bah, melihat Ka'bah, pokoknya banyakin taubat. Karena kita ini banyak dosa, ya, begitu banyaknya dosa sehingga akhirnya banyak orang yang takut untuk datang ke kota Mekah. Padahal ibu sekalian ya, Mekah itu bukan alam balasan, bukan. Jadi bapak ibu kalau merasa dosanya banyak, jangan takut datang ke kota Mekah, jangan takut bertemu dengan Allah. Jangan, karena justru orang datang ke Masjidil Haram, orang datang ke Baitullah karena ingin menghapus apa? Dosa. Nah, niatin begitu, pengen menghapus dosa, insya Allah mudah-mudahan ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi seluruh kegiatan ibadah umroh bu, itu semuanya adalah murni undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang bu, duitnya banyak ya, mobilnya juga apa? Banyak, kontrakannya juga apa? Tanahnya lebar. Tapi kalau belum dapat undangan Allah, rasanya berat. Ada yang nggak punya tanah, nggak punya mobil bu ya, nggak punya duit, pengen apa? Pengen banget bu ya. Tapi nggak apa-apa ibu sekalian. Tugas kita hanya minta kepada Allah. Nanti Allah yang bukain jalan. Ini Pak Madrais bu, Pak Madrais ya. Ini kan serombongan bu, ada 42 orang. 20 orangnya kalau nggak salah itu gratis. Berangkat umroh tuh dari perusahaan. Jadi perusahaan itu gratisin karyawannya. Kemudian karyawannya ngajak anak, ngajak bini, ngajak apa tuh? Orang tua. Jadi ada 42 orang. Rencananya Dr. Kiai Iman Fadlur Rahman ikut. Ya, tapi karena ada kegiatan istai akhirnya beliau tidak ikut.
Nah, ini jalan yang Allah sudah kasih, Bu. Kalau ditanya langsung mah barangkali ya, kalau belum diawali dengan gratis, Pak Madrais mau umroh nggak? Entar dulu masih muda, begitu Bu ya. Masih diundur-undur. Tapi karena ini peluang Bapak Ibu sekalian, Allah kasih fasilitas, Allah undang, banyak caranya. Bulan Maret Bu, Agustus lalu kami berangkat Bu, 2 bus juga. 14 orang ada yang gratis. Jadi di Tarumajaya tuh Bu, di Tarumajaya ada jamaah saya tuh, tukang ayam potong, tetangganya digratisin satu sampai 14. Sekarang ada 8 orang yang berangkat bareng. Sekarang enak nggak tuh Bu? Umroh gratis, enak nggak Bu? Pengen nggak ada yang gratisin? Pindah rumahnya ke Tarumajaya Bu. Ya. Insya Allah ntar dia di sini ada. Itu jalannya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nggak pernah, jangan berkena kecil hati, jangan. Ya Allah, saya mah bagaimana bisa umroh, bagaimana bisa haji, makan aja sehari-hari susah. Terkadang kalau belanja ngutang di warung, ya utang saya di sana ada, di sana ada, sehingga akhirnya Bapak Ibu berat untuk minta haji dan umroh kepada Allah. Jangan pernah begitu. Tugas kita mengangkat tangan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah apa? Tugas kamu hanya minta kepada aku. Nanti aku yang akan menjawab segala permintaan kamu. Ya, dan tidak ada Ibu sekalian doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majelis kayak gini, Bu. Makanya kenapa dulu Bu ya? Al-Maghfurlah guru kita pakai Hajur Ali bilang apa? Kalau lo pengen haji, pengen umrah, maka sering-seringlah datang ke majelis apa Bu? Majelis Walimatus Safar. Kenapa Ibu sekalian? Saya dapat jawabannya dari riwayat Imam Muslim Bu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya malaikat yang khusus ditugasin oleh Allah untuk apa Bu? Untuk keliling dia, nyari di mana di dunia yang ada orang kumpul-kumpul kayak gini nih, majelis-majelis kayak gini. Tuh malaikat tuh kerjanya ngiter aja tuh Bu ya. Kalau dia dapat Bu, ternyata di Pondok Soga ada majelis zikir, ada majelis tahlil, ada majelis Walimatus Safar. Malaikat yang Allah utus turun Bu ke sini, duduk bareng. Duduk malaikat itu bareng sama-sama kita Bu. Dan kita nggak ngelihat aja Bu ya. Sampai kapan Bapak Ibu sekalian malaikat itu duduk bersama kita? Sampai majelis ini bubar. Makanya kalau bapak-bapak mungkin pernah dengar dulu Al-Maghfurlah Kyai Haji Anwar Gempol. Beliau kan kalau haul Kyai Nur Ali disuruh baca doa apa? Dakwahum. Ya, yang sering haul pasti tahu. Pokoknya kalau doa terakhir itu Kyai Anwar dari Gempol. Orang belum dakwahun Bu, udah pada sebagian yang pada apa tuh? Bubar. Kata Kyai apa? Jangan bubar dulu, jangan bubar. Kita belum tutup, ini acara, yang pada pulang duluan kagak berkah loh. Gitu Bu. Gitu kan Bu ya? Ternyata Ibu sekalian, dalam riwayat hadis ini, di majelis kayak gini Bu, malaikat ikut duduk bareng sampai majelis itu bubar. Tuh Bu sekalian ya. Ketika majelis ini bubar, malaikat berangkat Bu ke atas, lapor sama Allah. Kata Allah sama malaikat itu, apa yang hambaku minta di majelis itu? Gitu Bu. Kata malaikat, ya Allah, mereka duduk bersama di satu majelis yang minta kepada kamu ya Allah. Satu, mereka minta surgamu. Pengen nggak Bu masuk surga? Ya, pasti semua orang pengen masuk surga. Jadi orang yang duduk di majelis kayak gini Bu, kata Allah apa? Saya kabulkan kalau hamba saya minta surga kepada saya. Tuh. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini dapat surganya Allah.
Terus kata Allah nanya lagi, apalagi malaikat yang mereka minta dengan duduk di majelis ini? Mereka minta, ya Allah, supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Kata Allah, saya kabulkan. Ada yang pengen masuk neraka di sini, Bu? Nah, enggak ada. Makanya di akhir doa kita, Bu, di akhir doa nih, kita selalu bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Nah, ini doanya, Bu. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Besok Pak Madrais ya, Ibu Nur Aini setelah tasbih tawaf baca doa-doa yang lain, kemudian di ujungnya tutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Kenapa? Makanya Nabi bilang apa, Bu? Al umratu ilal umrati kafarah. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, Allah hapus dosanya. Karena di depan Baitullah udah minta wa qina azab. Nah, ini doa yang luar biasa, Bu. Ini doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Bu, kalau doa yang lain kagak hafal, Bu ya. Udah kalau habis sholat ini aja baca. Ya, itu aja baca. Cuma diawali dengan apa? Alhamdulillah, kemudian sholawat, baru isi dengan apa? Doa. Begitu, Bu. Pokoknya Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan saya dunia yang baik-baik. Wa fil akhirati hasan, ya Allah berikan saya apa? Akhirat yang baik. Dan wa qina azab, di akhirat ya Allah jauhkan saya dari siksa api neraka. Tuh. Terus Allah nanya lagi, Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka minta ketika mereka duduk di majelis ini? Kata malaikat, mereka minta ampunanmu. Kata Allah, saya kabulkan. Tuh, Bu, Ibu duduk di majelis ini, Allah kasih surganya, Allah jauhkan dari api nerakanya, dan Allah ampuni dosa-dosa kita yang hadir di majelis ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Maka yang umroh dosanya habis, yang hadir di majelis ini juga apa? Habis. Insya Allah mudah-mudahan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi insya Allah umroh di Wafiz Alamin Center, Bu, itu akan berangkat selama besok 11 hari. Kita berangkat tanggal 29 Januari, pulang nanti tanggal 8 Februari. Ya, tanggal 8 Februari. Jadi sebelum nyoblos. Ya, emang semua begitu kita format, Bu ya. Biar tanggal 8 Februari sudah balik. Nah, sudah balik ya. Kita rutenya, Bu, rutenya kita selalu ke Mekah terlebih dahulu. Jadi dari Jakarta langsung terbang, kagak pakai ngaso di mana-mana, enggak, pesawatnya langsung. Kadang-kadang kalau bawa nenek-nenek, aki-aki transit kesian, kakinya udah pada bengkak, udah pada asam urat kolesterol. Ya, sekarang aja duduk udah pada blonjor, ya Bu ya. Itu duduk, apalagi di pesawat, Bu ya. Jadi kita ajak terbang, Ibu sekalian, naik pesawat kurang lebih 9 jam lebih. Ya, 9 jam setengah. Sampai di kota Jeddah. Ketika mereka sampai, saya istirahatin dulu tuh mereka di hotel bintang 5 di Jeddah. Ya kan biasa kan jarang orang yang ke Jeddah dulu. Nginep, saya ambil pesawatnya yang yang nebaknya ya, yang landingnya jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi sudah landing di Jeddah. Urusan imigrasi, koper dan lain jam 10 keluar bandara. Langsung saya ajak jalan-jalan dulu. Ziarah kemana? Ke makam Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Makamnya ada di kota Jeddah. Setelah itu kami ajak lagi ke Masjid Qisas. Jadi Bapak Ibu di Saudi, kalau ada hukum potong leher, Bu ya. Nah, itu adanya di mana tuh? Masjid Qisas.
Setelah itu baru saya ajak belanja dah. Ya, ke Mall Corniche. Sekalian jajan bakso Bang Udin. Nah, jadi jangan khawatir ibu-ibu yang kagak doyan makan, di sana semuanya ada. Bakso ada, soto, ketoprak, gado-gado, ikan pedak, jengkol ada. Ya, tenang, yang penting cuannya apa? Bawa aja, ya kan? Jangan kaget besok Pak Madrais, satu porsi 15 real. Satu mangkok tuh berapa? 50.000. Di Pondok Soga satu mangkok berapa, Bu? Ya, 12.000. Wah, ini bisa 5 mangkok ini ya. Kagak jadi dia makan bakso, jangan. Ya, jamaah umroh jangan bol kuning mutut gasir. Buat dirinya aja, Pak. Pelit apalagi buat orang, Bu ya. Saya ingat pesannya guru kita, Bu. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Atikah Nur Ali, kata beliau apa? Di mana kalian nemplok jatuh ya, duduk nyampe, bagi rezeki di tempat kalian nyampe. Ya, nyampe di Jeddah ada tukang jualan beli, walaupun yang dibeli cuma satu tasbih, bagi rezeki. Emang kita dari rumah udah bawa duit ya? Bagi rezeki sama tukang bakso, bagi rezeki sama tukang coklat, nggak banyak-banyak, sekilo 2 kilo nggak apa-apa. Ya, nanti berhenti di mana? Di Jirona, beli walaupun cuma sedikit. Kita bagi rezeki sama orang yang kita datang. Ya, begitu, Bu. Jadi setelah itu ibu sekalian, selesai makan siang, kemudian mereka baru saya ajak ke hotel di kota Jeddah. Masuk jam 3 sore, ya Bu ya. Kemudian nanti nginep dari jam 3 sampai keluar lagi jam 2 siang besok. Ngapain? Satu, mereka akan kita ajari sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir di situ. Karena ternyata Bu, banyak orang yang kagak kenal sholat tasbih. Saya bilang nanti duhanya juga Bu, duhanya 12 rakaat. Ibu di rumah berapa rakaat, Bu? Ya, katanya pengen kaya, duhanya berapa? 12. Ya, ini saya kasih tahu juga, saya kasih ilmunya. Kenapa ibu sekalian kita dianjurkan sholat sunat duha 12? Ya, ada satu riwayat nih, saya temuin dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh, karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Kata hadis dalam itu ya, in shallaita duha raka'ataini, kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat, ya 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, maka kamu tidak termasuk orang yang lalai. Tuh, selesai dah tuh Bu. Kalau tiap hari duhanya berapa Bu? 2, maka kita tidak termasuk orang yang lalai. Naik, nambah 2 lagi, berapa Bu? 4. In shallaita arba'an, kalau kamu sholat duhanya 4 rakaat, ya kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang baik. Tuh, jadi kalau pengen jadi orang baik, duhanya berapa? 4. Mau nambah lagi, mau? Berapa? 6. In shallaita sittan, kalau kamu sholat duhanya 6, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat orang yang takwa, orang yang taat. Tuh, ya. Jadi cirinya gampang tuh. Kita termasuk orang takwa apa belum? Kalau duhanya baru 2, belum ya. Maka duhanya nambahin berapa? 6. Naik lagi berapa Bu? 8. Kalau kamu sholat duhanya 8, kutibta minal faizin, maka kamu dicatat orang yang sukses. Faiz itu Bu, sukses, berhasil, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Maka ciri-cirinya duhanya berapa? 8. Dalam satu riwayat Nabi selalu tidak lepas 8 Bu, tidak lepas Bu. Naik lagi berapa Bu? 10. Kalau kamu duhanya 10 rakaat, ya kata Nabi apa? Kamu tidak dicatat hari itu orang yang punya dosa.
Hanya besok Pak Madrais ya di Jeddah itu saya suruh sholat duhanya semua jamaah 12 kali-kali Bu, di rumah nggak sempat 12 ya. Nah di sana memang waktunya ibadah. Naik lagi terakhir berapa Bu? 12. Ada di sini yang sholat duha 12. Nah alhamdulillah Bu ya. Nih sekarang saya kasih tahu apa kelebihan orang yang duhanya 12. Kata Nabi apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang salat duhanya 12, Allah bangunkan rumah di surga. Dah tuh. Ya, bangun di sini mah mahal. Betul nggak Bu? Butuh tanah, butuh semen, pasir ya. Udah kita mah bangun rumahnya di mana tuh? Di surga aja dah, di surga. Pulang kampung Ibu, ketika kita mati tenang kita, karena di akhirat kita udah punya rumah. Jon-jon masuk ke dalam rumah kita. Emang kita bikin setiap hari dengan sholat sunat duha berapa? 12. Tuh Pak Madrais besok jangan ngeluh ya, kan mau ibadah ya. Orang umrah ibadah bukan? Ibadah. Maka besok duhanya 12. Kemudian apa? Sholat malamnya berapa? 11. Sholat malamnya qiyamul lail 11 ya. Duha apa ya? Tahajud 2, taubat 2, tasbihnya 4, hajatnya 2, sama witir terakhir. Ya. Biar itu menjadi oleh-oleh termahal. Nanti kalau pulang umroh ada waktu bangun malam ya. Sholat malam sholat apa sih? Udah naik tahajud 2 rakaat. Salam, naik lagi tasbih 2 rakaat, salam, naik lagi tasbih 2 rakaat, salam, naik lagi taubat 2 rakaat, salam, naik lagi hajat 2 rakaat apa? Salam, baru tutup dengan apa? Witir. Nah ini kegiatan di kota Jeddah, nanti mereka semua akan kita ajarin tuh sedikit-sedikit bagaimana bisa beribadah dengan sempurna. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini saya kesini, bulan depan, tahun depan banyak yang nyusul. Ya, saya udah lama Bu kangen sama orang Pondok Soga. Baru ini ketemu lagi ya. Ya, sejak pisah sama bini tua ya, nggak kemari-mari jadinya ya. Gitu. Sekarang alhamdulillah berkat wasilah Bapak Madrais saya bisa bertemu dengan masyarakat apa? Pondok Soga. Mudah-mudahan nanti pas waktunya Guru Syarqawi berangkat haji Bu, itu 1 bus dari Pondok Soga tuh. Ya. 1 bus. Jangan takut, jangan merasa nggak enak kalau ngundang saya datang ke Pondok Soga. Ya, jangan takut, jangan nggak enak. Ya, insya Allah profesional Bu ya. Kalau diundang ceramah ya ceramah doang udah. Ya. Tapi kalau kali ini karena ini Muhammad Rais jamaahnya saya ya, jamaah kami ya, insya Allah alhamdulillah kami berangkat ada 2 bintang, 1 bintang 5, 1 bintang 3. Kegiatannya sama. Umrohnya 4 kali. Ya, 4 kali umroh. Dengan mengunjungi 4 tempat mikot. Tan'im, Ji'rona, Hudaybiyah, dan Qarnul Manazil. Nah, 4 mata kita kunjungin Bu ya. Yang penting nanti dengkulnya siap-siap aja. Ya, dengkulnya untuk apa tuh? Tawaf sama sa'i. Insya Allah nanti berangkat ibu sekalian 29. Saya booking seatnya itu 90. Yang sudah terisi sekitar 76. Tinggal berapa lagi tuh, dikit ya. Kalau yang mau ikut masih ada waktu tuh. Ya, silahkan. Buru-buru daftar. Berangkat di tanggal 29. Nah, Januari. Ya, saya booking seatnya 90 seat, 2 bus. 1 bus bintang 5, 1 bus bintang 3. Dan tinggal beberapa lagi, dikit lagi. Kalau yang mau ikut silahkan, masih ada waktu, nanti kita urus segala sesuatunya. Ustadz, saya cuma 10 juta, sisanya nyicil bisa nggak? Bisa. Nah, bisa Bu ya. Asal mau aja, gitu ya. Nah, mudah-mudahan karena itu ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin pertama untuk Pak Madrais keluarga. Allah kasih pelihara, Allah lancarkan, terutama buat baby yang dalam kandungan ya, nggak terjadi apa-apa, Allah selamatkan.
biar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, ibu sekalian niatin dalam diri ibu bapak dengan mukjizat suratul Fatihah. Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Ya Bu ya, biarin sekarang mah doa aja. Insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Mari sama-sama kita baca surat Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, ibu sekalian, saya mohon dibaca suratul Fatihah khusus untuk keberangkatan kami besok. Kekurangannya biar Allah yang menyempurnakan. Ya, terutama buat Yayasan Wafiz Alimin Center yang baru mulai berkembang. Majelis taklimnya Allah bukain jalan, pembangunannya Allah lancarkan, biar menjadi yayasan yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya, mohon dibaca suratul Fatihah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon dimaafkan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.